Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalim wa ala alihi washabbihi ajmail amma ba'du. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih dapat menikmati anugerah terindahnya berupa kesehatan dan kebahagiaan. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada baginda alam, panglima Islam, pemberantas kemusyrikan, penegak keadilan, pecinta kedamaian, yakni Habibana wa nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya sehingga akhir zaman. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, insya Allah dalam kesempatan ini saya akan berpidato dengan berjudul mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, berbicara tentang bersyukur pastinya tidak lepas dari kata nikmat itu, seperti halnya kita mengucapkan terima kasih atas anugerah yang senantiasa diberikan Allah selalu kepada kita, sedangkan nikmat itu sendiri berupa seluruh manfaat yang diyakini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas apa yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala itu hukumnya wajib. Maka dari itu, kita selalulah bersyukur hanya kepada Allah. Allah berfirman dan dalam surat Ibrahim ayat 7. Artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pastinya kami akan menambahkan nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran surat Ibrahim ayat 7. Teman-teman, berapa banyak nikmat Allah yang sudah kita syukuri. Orang yang pandai bersyukur hidupnya mujur dan makmur. Orang yang tidak pandai bersyukur hidupnya hancur lebur. Kalau begitu, bagaimana caranya kita untuk mensyukuri nikmat ini, nikmat Allah? Pengungkapan rasa syukur meliputi 3 hal, yaitu yang pertama mengakui nikmat dalam hati, artinya kita meyakini bahwa apa saja yang telah kita rasakan, baik yang berbentuk jasmani berupa rohani, itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah membicarakan secara lahir atau lisan, yang artinya kita senantiasa mengingat dan menyebut-nyebut kemurahan dan kenikmatan Allah yang telah diberikan kepada
kita hari ini hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ad-Duha ayat 11 yang berbunyi wa amma bini matirab bika fahadis, yang artinya dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya. Teman-teman yang berbahagia, cara bersyukur yang ketiga adalah menjadikan nikmat karunia Allah sebagai secara sarana taat kepada Allah. Faktor pertama dan kedua belum mencapai nilai hakiki. Apabila faktor yang ketiga ini belum dapat diamalkan dan hanya orang yang berfirman yang bisa bersyukur dengan sebaik-baiknya merekalah yang tahu hakikat syukur yang sebenarnya. Kalau kita lihat dan perhatikan di sekitar kita, betapa banyak nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepada hamba-hambanya, dari nikmat hidup, sarana prasarana, penunjang, sampai nikmat yang terbesar yaitu nikmat iman dan Islam. Dan kaulah sudah penunjang sampai nikmat yang terbesar yaitu nikmat iman dan Islam. Dan kaulah kita hitung nikmat Allah yang terbesar yaitu nikmat iman dan Islam, dan kaulah yang sudah sepantasnya kita selaku hamba Allah yang begitu banyak mendapatkan fasilitas untuk pandai bersyukur atas anugerahnya. Hadirin yang kami hormati, untuk itu marilah kita sebagai penerus bangsa ini
Pintar-pintarlah untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan sama kita. Selama ini semoga kita bisa menjadi hamba Allah yang senantiasa mensyukuri mensyukuri kepadanya dan menjadi hamba Allah yang mendapatkan tempat yang tinggi di sisinya, serta menjadi anak yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Amin amin ya robbal alamin. Kesimpulan yang saya sampaikan adalah seberapa kecilnya nikmat yang diberikan Allah, kita wajib mensyukurinya. Kalau saja bukan saja untuk menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menambahkan nikmatnya dan memberikan pengampunan. Amin amin ya robbal alamin. Cukup sekian yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.